Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di majelis kita ini di salah satu tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini tanggal 27 Rabiul Tsani, Masya Allah, mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat wassalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita ingatkan kembali hari ini adalah hari Jumat. Ya, dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, lanjutkan kita yaitu membaca sebuah kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita sudah alhamdulillah membahas 4 hadis secara ringkas, singkat dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas hadis yang keempat, hadis kelima, yaitu an Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan dari Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu hal yang baru dalam urusan kami ini, yang mana dia tidak ada contoh, maka dia tertolak. Hadits riwayat Bukhari ya, dan riwayat Muslim. Dan di riwayat yang Muslim yang lainnya juga bahwasanya Rasul mengatakan, bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tadi hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Shulh, ya, bab idza istalahu, yaitu di nomor 2697. Kemudian yang diriwayatkan Muslim Kitabul Aqdiyah bab naqdul ahkamil batilah, yaitu di 1718. Ya. Kemudian hadis ya yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Hadis ini tadi diriwayatkan oleh adalah an Ummil Mukminin. Kuniyat Aisyah radhiyallahu anha bi Ummil Mukminin. Bahwasanya Aisyah itu diberikan kunyah. Kunyah ini adalah gelar sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan. Ya, ummu. Ya, abu ini, ummi ini. Ini bentuk kemuliaan dan penghormatan. Ya. Cuman kadang-kadang kita saat ini mengatakan, oh ini nama kearab-araban. Ya, ini sama seperti kita manggil mungkin manggil teman anak kita atau memanggil bapaknya teman anak kita. Ya, seumpama kita punya teman, anak kita punya teman, umpama nama temannya Andi, bapaknya datang, kita akan panggil Bapak Andi. Ya, Bapak Reza, ya, atau ibu juga sama, Ibu Reza dan sebagainya. Ini sebenarnya sama. Ya. Jadi untuk menunjukkan ini, oh bapaknya si ini. Ya. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan, lebih halus karena kita tidak kenal namanya. Ya, kita sering mengucapkan, namun dibawa artinya dengan istilah abu atau ummu dan sebagainya, ini kunyah sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Cuman kadang-kadang ada orang yang, ya mohon maaf, apalagi orang-orang yang liberal mengatakan, oh ini sudah ke Araban. Padahal kita sering menggunakan istilah-istilah seperti ini hanya di bahasa Indonesiakan. Ya. Maka di sini rahimakumullah, ya. Tadi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, an Ummil Mukminin, yaitu diriwayatkan dari ibunya para orang-orang yang beriman. Li'annaha ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah termasuk salah satu di antara para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya berapa? 13. 11 orang yang merdeka, 2 dari yaitu budak. Ya. Maka beliau Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk salah satu di antara mereka. Ya. Wa jami'u ummahatil mu'minin ya yukannina bihadhil kunniyah. Maka semua orang semua ummahatul mu'minin berarti 13. Ya, 13 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yukannina, mereka dikunyahkan, ya, dikunyahkan dengan kunyah seperti ini, yaitu Ummul Mukminin. Ya, kama qala Allahu azza wa jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatuhum, sebagai ibu-ibu mereka. Berarti istri para nabi itu dikatakan ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang Islam. Maka dipanggil ibu di sini, banyak ulama kenapa dikatakan Ummul Mukminin? Ya, pertama bahwasannya yang namanya ibu itu tidak boleh dinikahi. Ya, ibu itu tidak boleh dinikahi. Ya. Apalagi istri itu dikatakan sebagai seorang ibu. Seumpama ada orang yang mengatakan, suami mengatakan kepada istrinya, kamu itu saya anggap sebagai ibu saya. Maka ini dinamakan dalam istilah syariat namanya zihar. Ya, dijadikan istri sebagai ibu secara tidak langsung, dia berarti
mengharamkan istrinya untuk digauli, rugi berarti. Ya, mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Dikatakan istrinya sebagai ibunya. Engkau itu adalah artinya tulang punggung bagiku, yaitu ibuku. Maka siapa yang mengucapkan ini, zihar ini, yuzahiru, Allah Ta'ala mengatakan, Allah perintahkan untuk apa? Kafaratnya, ya, penghapus dosanya yaitu harus membebaskan budak, ya, raqabah, membebaskan seorang budak kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa berarti 60 hari, ya, 60 hari secara berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka sedekah sebanyak kepada 60 orang miskin. Ini jamaah rahimakumullah, ini dinamakan zihar. Maka orang yang menganggap istrinya sebagai ibunya, itu hukumnya haram. Terus kalau kita manggil istri kita ibu gimana? Boleh atau tidak? Anak-anak kan kita manggil ibu, atau manggil ummi, atau manggil bunda dan sebagainya. Kita panggil istri kita juga dengan istilah itu. Apakah termasuk? Tidak. Ini hanya lafaz, tetapi tidak dimaksudkan untuk seperti itu. Ya, maka dari itu siapa yang memaksudkan istrinya sebagai ibunya, itu dinamakan dengan zihar. Karena anak-anak manggil ibu, ya, manggil ummi, maka kita mengucapkan kepada istri kita adalah ibu. Maksud ibu di sini adalah ibunya anak. Jangan istrinya orang ibu sini. Oh, ibunya anak-anak ini calon. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya kenapa dinamakan dengan ummul mukminin? Karena bahwasannya seorang wanita itu akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Seandainya dia menikah, seumpama, kan ada seorang wanita kadang-kadang menikah sampai 2 kali, ada yang 3 kali, semuanya meninggal. Suami pertama, suami kedua meninggal. Ya, kan ada yang seperti itu. Maka istrinya perempuan ini akan dikumpulkan dengan siapa? Suami yang terakhir. Ini jamaah rahimakumullah, kalau dia masuk surga. Ya, maka dari itu istri para nabi tidak mau menikah lagi. Tidak mau menikah lagi. Berarti kalau dia menikah lagi, ya secara tidak langsung derajatnya turun sama Jabe. Ya, ini sekarang ya, dari Nabi SAW. Jadi sudah bagus, ya sudah bertahan. Ya, kalau kita hitung-hitung, masya Allah, siapa namanya? Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dalam cerita beliau dinikahi di saat umur berapa? 6 tahun. Ya, akad pernikahan itu 6 tahun. Dan umur 9 tahun baru digauli. Kita jangan berpikir, wih, kok segitu Nabi ya. Belum mentik gitu kalau istilah Bani. Tapi antum jangan berpikir seperti itu. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena pernikahannya beliau dengan Aisyah bukan pernikahan sendiri, tidak. Tapi pernikahan atas dasar perintah. Tidak ada wanita yang dinikahi secara perawan oleh Rasulullah kecuali Aisyah. Makanya sampai ada orang yang mengatakan kalau ingin berpoligami,
Ya. Cari alanya Rasulullah, berarti kalau sudah dapat perawan, sisanya ambil janda. Jangan patah semangat antum. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu artinya ini adalah sebuah perintah. Beda dengan istri-istri yang lain. Kalau Aisyah radhiyallahu anha dinikahi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Masya Allah. Dan kita bagaimana tahu bagaimana cerita-cerita dari Aisyah ini, Masya Allah, sangat luar biasa tentang beliau ini. Maka tadi beliau dinikahi umur 6 tahun, kemudian nanti digauli umur 9 tahun. Nah, sudah menjanda di umur 18 tahun. Antum bayangin, ini baru lulus SMA. Sudah menjanda. Meninggalnya kalau tidak salah di atas umur 50 tahun. Di atas umur 50 tahun baru beliau wafat. Yang meninggal di malam hari. Dan beliau berwasiat bahwasanya dikuburkan di malam hari kalau beliau meninggal. Sehingga Masya Allah saat itu yang menguburkan beliau penuh dengan lautan manusia. Ini jemaah rahimakumullah. Maka beliau, artinya para istri-istri Nabi tidak menikah lagi. Ya, para istri-istri Nabi tidak menikah lagi setelah wafatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai alasan. Sehingga mereka semua para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya. Makanya kan tidak ada orang berebut di sahabat Nabi, itu mantan istrinya Nabi. Tidak ada yang berebut. Itu semua dianggap sebagai ibunya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian fakullu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua istri-istri Nabi adalah sebagai ibunya orang-orang beriman. Kita orang-orang Islam. Ya. Qauluhu Ummu Abdillah. Beliau dinamakan dengan Ummu Abdillah, ibu anak jadi ibunya Abdillah. Hadihi kunyah, ini adalah kunyah juga. Wa hal wulida laha radhiyallahu anha waladun amla. Apakah beliau punya anak? Punya nama anak namanya Abdillah sehingga dipanggil Ibu Abdillah. Apakah beliau punya anak? Maka jawabannya dzakara ba'du ahlil ilmi annahu waladun, ya, annahu waladun laha waladu siqtin lam ya'ish. Beliau pernah hamil, ya, namun keguguran, ya, jadi masih dalam janin keguguran beliau. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu, ya, pernah hamil dan keguguran di saat masih dalam janin. Wa dzakara akharun, dan sebagian yang lain menyebutkan annahu lam yulad laha lasiq wala hayy. Beliau tidak pernah melahirkan, ya, dan tidak pernah menggugur, artinya tidak pernah keguguran. Ya, walakin hiya tukinnat bihadhil kunniyah lianna ahabbul asma'i ilallah. Kenapa beliau dikunyahkan dengan Ummu Abdillah? Karena apa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ahabbul asma ilallah, nama yang asma, nama yang paling baik di sisi Allah itu adalah Abdullah atau Abdur Rahman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Memang waktu itu ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini artinya pernah sedih. Kenapa sedih?
Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, mereka semua dipanggil abu ini, ummi ini, aku tidak. Aku tidak punya anak. Ini gimana?" Maka saat itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau dipanggil Ummi Abdillah." Ada yang meriwayatkan kenapa dipanggil Ummu Abdillah, karena beliau mengadopsi anak. Ya, beliau senang mengadopsi anak, yang diadopsi adalah keponakan beliau. Ya, dari anaknya Asma diambil, yang laki. Ya, bernama Abdullah, dan ponakan yang lain bernama Abdurrahman. Makanya kunyahnya beliau Ummu Abdillah dan juga Ummu Abdirrahman. Yang diadopsi adalah keponakan laki-laki yang dia akan menjadi mahram. Ini bukti jamaah rahimakumullah. Berarti kalau kalau kita pingin anak yang kita adopsi nanti itu menjadi mahram, yang paling aman, maka ambil keponakan sendiri. Antum tidak perlu nyusui, ya. Tapi kalau yang lain perlu menyusui, yang umurnya harus di bawah umur 2 tahun, disusui minimal 5 kali dalam keadaan kenyang. Ya. Bagaimana? Pertama, 1 kali kenyang itu maksudnya apa? Dia sudah menolak. Ya, kalau mohon maaf, dinyonyoi, ya, ditetei. Dia kadang-kadang kan dilepas sama ibu itu, begini kan, tapi dia masih nangis, pingin, ya, masih pingin, bukan menggarang bapaknya ini. Ya, dia masih pingin, dia menangis, ini belum kenyang. Sampai kapan dikatakan kenyang? Sampai dia menolak, dia yang sendiri. Ini berarti tandanya kenyang. Ini dihitung 1 kali. Berarti dalam sehari bisa 5 kali? Bisa lebih, bisa kurang. Kadang-kadang tetangga, ibunya kerja, istri kita kerja, anaknya mirip kita, pindah tetangga dulu sebentar. Tetangga kita iseng, kasihan ini, di bawah umur 2 tahun, kasihan ini, ditetei sampai biar dia tidur. Ini ke orang-orang dulu. Kalau tetangganya empat, apa? Tetangganya orang empat. Sama, mahram, tapi minimal 5 kali. Berarti kalau cuma 1 kali belum terhitung mahram. Berarti harus minimal 5 kali kenyang. Jadi kadang-kadang ini yang sering terjadi di kampung, nitip anak ke tetangga. Ya, secara tidak sengaja nyusui supaya diem anaknya. Kadang pembantu juga. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Dan bahwasanya maksimal berumur 2 tahun. Berarti di atas umur 3 tahun tidak bisa ngadopsi. Maksudnya tidak bisa ngadopsi ini adalah yaitu nanti dijadikan sebagai mahram, tidak bisa. Ya. Nanti kalau kayak gitu semua bisa menjadi mahram. Kita kalau tidak begitu, mohon maaf, sebagai seorang suami, namanya suami kan bebas sama istrinya. Seandainya pas mohon maaf, kita mencium bagian dada istri kita, tidak terasa tersedot air susunya, asinya, subhanallah, itu tersedot. Itu gimana? Apakah antum langsung mengatakan, waduh, saya jadi mahram sama istri saya? Berat kalau ini. Hah?
Ya, tapi kan pernah kadang-kadang setetes. Tidak terasa. Apakah langsung menjadi mahram? Wih, tidak boleh berhubungan habis itu. Tidak, makanya maksimal berumur 2 tahun. Berarti orang dari laki kan? Apa? Orang dari laki. Mau perempuan silahkan. Laki, kalau mau jadi mahram, kalau perempuan kan jelas. Tapi kalau laki, ini yang akan menjadi mahram istri nanti. Ini jamaah rahimakumullah. Cuman nanti yang menjadi mahram siapa lagi? Suaminya. Ya, kalau dia ngambil perempuan itu susah nanti suaminya. Karena suami kan tidak nyusui. Dari pihak suaminya ponakannya maksudnya? Enggak, dari pihak saudaranya dia. Jadi yang perempuan Aisyah punya saudara, Asma dan sebagainya. Bukan saudaranya Rasul. Seandainya Rasul punya saudara. Bukan saudaranya Rasul. Jadi saudaranya Aisyah ini kan saudara-saudara kandungnya. Punya anak itu dinamakan keponakannya. Itu yang dinamakan dengan mahram yang tidak perlu lagi menyusui. Taib. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha, hada ismu ummul mukminin. Ini adalah nama, ya, nama dari Ummul Mukminin. Wahia ibnatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sebagai putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Walaha sittu sinin. Jelas, memang hadisnya sangat jelas. Ya, bahwasanya beliau dinikahi di saat umur 6 tahun. Memang ada yang mengatakan enggak, beliau itu dinikahi di umur 18 tahun. Namun riwayat yang kuat mengatakan beliau dinikahi di umur 6 tahun. Wa bana biha walaha tis'u sinin. Sehingga dibangunlah rumah tangga itu atau beliau digauli di saat umur 9 tahun. Wa rawat lil ummah, ya, yaitu ilman kasiran wa fikhan ghaziran. Maka kita tahu beliau ini masya Allah ilmunya sangat banyak, ya, dan memiliki pemahaman yang sangat luar biasa, ya. Fahiya radhiyallahu anha minal muhaddisat. Beliau adalah termasuk para perawi hadis. Kita tahu masya Allah periwayatan beliau itu adalah ada yang mengatakan nomor 2, ada yang mengatakan nomor 3 setelah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sekitar 5.000 lebih hadisnya yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang nomor 2 ada yang mengatakan Aisyah karena beliau sebagai istri, ya wajar sering menemani, artinya tiap hari bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi ada yang mengatakan di bawahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau termasuk, berarti di sini beliau termasuk perawi hadis. Mana hadisnya? Ini yang kita baca. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa lagi? Ya, wa minal faqihat, dan beliau termasuk orang yang sangat-sangat faqih. Ya. Kefaqihan beliau sangat luar biasa. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu contoh, saat itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis yang mengatakan bahwasanya orang itu akan disiksa oleh tangisan keluarganya. Ya, orang itu akan disiksa di dalam kubur karena tangisan keluarganya. Maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, Ibnu Umar. Apa yang beliau lakukan memang sudah benar, memang pernah Nabi mengatakan seperti itu. Tetapi ya, ada hadis artinya menghapus ini, bukan ya, menghapus artinya keadaannya lebih kuat, yang mengatakan beliau bahwasanya sallallahu alaihi wasallam pernah melewati orang Yahudi. Ya, yang mana dia berada di sisi kuburan saudaranya. Dia menangis, orang-orang Yahudi ini menangis. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang dikubur itu akan tetap disiksa. Disiksanya bukan karena lantaran tangisan orang-orang itu, tidak. Ya,
Jadi karena firman Allah Ta'ala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Maksudnya di sini bagaimana? Ketika dia memang tidak pernah berwasiat, ya, tidak pernah berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong aku di apa namanya istilahnya? Haniah apa? Ditangisi. Nanti aku ditangisi selama berapa hari ya, selama seminggu atau sebulan. Ya, kalau dia berpesan seperti ini, ya, mayit itu akan disiksa. Tapi kalau ini tidak pernah berpesan, kemudian datang ini yang tiba-tiba menangis, merobek-robek dan sebagainya, melakukan sesuatu yang bukan dari bagian Islam, maka ini dia tidak akan disiksa. Karena ini bukan urusannya. Jadi seseorang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Seperti itu. Ini bagaimana kefakihan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Baru, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa ai aujada syai'an lam yakun. Siapa yang melakukan sesuatu yang sebelumnya sama sekali belum pernah ada. Ya, ini yang saya katakan kemarin. Dia mujaddid. Mujaddid itu beda sama yang namanya, ya, ini muhdas. Muhdas itu sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Tapi kalau mujaddid beda. Ya, dari sesuatu yang dulu pernah ada, hilang, kemudian dimunculkan lagi. Semacam tarawihnya. Ya, tarawih yang dilakukan oleh siapa namanya? Umar radhiyallahu an. Maka nikmatu bid'atin hadhihi. Nikmat apa? Bid'ah yang paling nikmat adalah ini. Maksudnya apa? Sesuatu yang baru tapi dulu pernah ada. Ya, dulu pernah ada kemudian tenggelam, maka dihidupkan lagi oleh siapa? Umar radhiyallahu anhu. Kajamaah rahimakumullah. Maka man ahdasa, siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang memang belum pernah ada dulunya. Ini dinamakan dengan muhdas. Fi amrina, apa itu fi amrina? Di dalam agama kita, dinina wa syariatina, di dalam agama dan syariat. Berarti jelas. Maksud dari hadis ini sangat jelas, sehingga nanti jangan ada bahasa lagi, oh berarti lampu itu bid'ah, mobil itu bid'ah. Enggak, tapi jelas dikatakan fi amrina, dalam perkara agama, dalam perkara syariat. Ma laisa minhu, yang mana bermakna malam yushra', ya, malam yashra'hu Allahu wa rasuluh, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, fahuwa raddun ay mardun, maka itu tertolak. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, lihat di sini, wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat bahwasanya fahuwa raddun ay annahu mardudun alaihi, maka ia tertolak hatta wa in sadara an ikhlas, meskipun dia muncul keikhlasan, meskipun itu dilakukan secara ikhlas. Saya ikhlas, ya, nambah sholat subuh 3 kali. Orang saya masih kuat, masih muda. Sholat subuhnya 3 rakaat. Ya, sholat subuh saya pingin 4 rakaat, saya masih muda kok. Yang penting yakin, niat sudah benar, meskipun dilakukan secara ikhlas. Ya, namun karena tidak ada pernah syariat yang pernah berbicara dan Allah tidak pernah memerintahkan, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan, maka itu tertolak. Wadzalika liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita diperintahkan untuk apa? Yaitu menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan apa?
wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu dalam surat Al-An'am. Yang pertama Allah jelaskan keikhlasan. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya ini adalah jalanku mustaqima, yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa liqaulihi ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya dia, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Berarti agama yang legal hanya agama Islam. Muncul orang-orang liberal mengatakan semua agama sama, hanya ingin mendapatkan bagian di dunia, hanya ingin mendapatkan kehormatan sama orang-orang, ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia, ingin dapat uang toh, biar dapat pujian, ya sudah akhirnya tidak apa-apa. Liberal, kalau tidak liberal tidak hidup, kalau tidak jilat tidak hidup. Ini jamaah rahimakumullah. Maka jelas berarti inilah ya, banyak yang mengatakan ya pokok agama ini dua. Yang pertama hadisnya Umar yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang kedua ini hadis ini menunjukkan semua ibadah syaratnya dua, ikhlas dan pernah dicontohkan. Ketika salah satunya hilang, apalagi yang ikhlas adalah keikhlasan. Bagaimanapun dia lakukan sesuai dengan Nabi, tetapi ikhlasnya tidak ada, maka dia tertolak. Bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang satu lagi, kalau dia ikhlas tapi tidak pernah mendapatkan contoh dari Rasul, maka juga dia tertolak. Semua tertolak. Maka dua-duanya harus jalan. Kalau itu dinamakan dengan perkara agama syariat. Kalau dalam perkara dunia beda jamaah rahimakumullah. Ya, antum kan kemarin sudah dengar Ustaz siapa namanya? Yang di Al-Ghuraba, Ustaz Nizar. Kan beliau menjelaskan seperti apa itu. Ya, jadi masalah urusan dunia silahkan. Yang beliau contohkan apa? Yaitu tentang kasusnya ketika kurma itu yang belum berbuah, yang tidak berbuah selama setahun atau 2 tahun. Maka Rasul mengatakan ya sudah ini perkara, ya sudah silahkan kamu atur aja, ini duniamu kok. Ya, bebas. Berarti kalau dalam urusan dunia silahkan. Tapi kalau dalam urusan syariat, dalam urusan apa agama tidak ada, kecuali harus berdasarkan dua, keikhlasan dan harus pernah dicontohkan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada pernah disyariatkan, maka dia tertolak. Hadhihi riwayah a'ammu min riwayati man ahdasa. Riwayat ini lebih umum. Kemarin kalau tadi kan ahdasa itu adalah hal yang baru. Kalau ini amalan. Ya, maka annaman amila, barang siapa yang beramal, sawaun kana ibadah, baik itu perkara ibadah, au kana muamalah atau muamalah, au ghairi dzalika laisa alaihi amrullah wa rasuluh fa innahu mardudun alaihi. Yaitu bahwasanya yang tidak ada laisa alaihi amrullah, yang mana tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak. Ya muamalah, bahkan sampai dalam muamalah pun begitu. Ya muamalah, sehingga tidak ada nanti muamalah di dalamnya hal-hal yang istilahnya memberikan kezoliman dan sebagainya. Wa hadzal hadis aslun min usulil Islam. Ini dia. Maka hadis ini adalah sebagai pokok di antara pokok-pokok Islam. Dalla alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 163, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Bahwasanya inilah jalanku, kata Allah, ini jalanku.
mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uhu, maka kalian ikuti dia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Berarti jalannya yang sesat ini sangat-sangat banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai. Pasti akan bercerai-berai, pasti akan berkelompok-kelompok dari jalannya. Maka jalan yang hanya akan diterima hanya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak jalan-jalan yang lain. Ya, pasti banyak sekali jalan-jalan yang lain. Ini loh kelompok kami ini, kelompok kami ini, kelompok ini, oh enggak, ini dah muncul. Maka Allah sudah yang distempel oleh Allah hanya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal ayat allati suqnaha dalatun ala hadzal asal al-azim. Maka ayat-ayat yang tadi yang sudah kita berikan itu adalah sebagai petunjuk ala hadzal asal al-azim, tentang dasar yang sangat besar ini. Wa qad ittafaqal ulama, maka telah disepakati oleh ulama rahimahullah, semua sepakat ulama. Ya, ulama semua sepakat annal ibadah, sesungguhnya ibadah la tasihhu, dia tidak sah illa idza ajma'at amroini, kecuali dia terkumpul di dalamnya dua hal. Apa? Al-ikhlas, al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'ah ukhidat min hadzal hadis wa min al ayatil lati suqnaha. Ya, maka ayat atau bahwasanya mutaba'ah ini, mengikuti di sini diambil dari hadis dan ayat-ayat yang tadi sudah kita paparkan. Ini sangat jelas ya, kalau dikatakan itu perkara agama berarti harus ada contohnya. Kalau itu dinamakan dengan perkara adat, maka adat itu harus tidak bertentangan dengan syariat. Insya Allah nanti kita akan perjelas di pertemuan berikutnya seperti apa ibadah itu. Ya, kapan dinamakan ibadah, kapan dinamakan adat dan sebagainya. Itu mungkin jazakumullah khairah. Kita akhiri, mudah-mudahan kita singkat-singkat saja karena ini subuh, beda suasananya. Kasihan yang di pojok-pojok. Ya, ini jazakumullah khairah, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.